Saudara, ada suami istri ya, mereka pergi ke pesta ya, lalu istrinya duduk sendirian di kursi dan dia makan. Nah, sebelahnya ada kursi kosong. Si istri ini ingin sekali supaya suaminya ada di sebelahnya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berkata dalam hati, ya, sambil makan dia berkata, harusnya dia tahu dong kalau saya di sini sendirian. Kenapa sih dia nggak kemari-kemari? Apa dia nggak melihat saya sendirian? Jadi sambil makan dia berkata dalam hati, ya, karena dia berkata dalam hati tentu suaminya tidak mengerti apa maksudnya. Dan ketika pulang dari pesta maka suami istri ini bertengkar dan istri tetap tidak berkata apa salah suaminya. Dia mengharapkan suaminya tahu apa salahnya. Jadi sepanjang jalan suami istri bertengkar, istrinya sewot, dia berkata tetap dalam hati. Harusnya dia tahu dong salahnya apa. Masa sih dia nggak tahu salahnya apa? Dasar laki-laki bebal. Jadi suami bingung salahnya apa. Istri mengharapkan suaminya tahu salahnya apa. Istri mengharap suaminya tahu salahnya apa karena mereka sudah menikah cukup lama, katakan 10 tahun, ya. Tapi tetap suaminya nggak tahu salahnya apa. Nah, saya yakin kisah ini bukan kisah suami istri ini saja, ya. Banyak suami istri yang lain mengalami kasus yang serupa, bahwa dia tidak bisa memahami mengapa pasangannya tidak mengerti apa yang dia maksud. Mereka bertengkar, ya. Nah, kalau suami istri ini pulang ke rumah atau Anda pergi ke rumahnya, coba dicek ya raport atau nilai transkrip waktu kuliah dulu. Saya percaya bahwa ada kemungkinan mungkin nilai bahasa Indonesianya baik-baik saja, bahkan mungkin 9 atau 10 ya. Tapi kenapa orang yang mendapat pelajaran bahasa dengan nilai 10 sekalipun ternyata dalam hidup ini, misalnya dalam pernikahan, mengalami kegagalan komunikasi? Apa yang esensi dari komunikasi? Apa yang penting dari komunikasi yang justru dibutuhkan untuk berhasil dalam hidup ini? Ya, baik berhasil komunikasi antara suami istri ataupun juga di kantor, karena kasus serupa bisa terjadi. Misalnya di kantor seorang bekerja dengan begitu sibuknya, atau menjadi dalam kepanitiaan orang bekerja begitu sibuknya dan dia tidak dibantu oleh yang lain, dan dia berkata dalam hati, kenapa sih dia nggak bantu saya? Apa dia nggak tahu nih saya lagi sibuk begini? Sementara yang tidak membantu berpikir, waduh, dia tuh perlu dibantu nggak ya? Kok dia nggak ngajak saya? Jangan-jangan memang dia nggak mau dibantu. Jadi masalahnya di mana? Orang-orang dengan nilai bahasa 10 tapi gagal komunikasi, ya. Nah, menurut saya dari linguistic intelligence, bagian dari kecerdasan itu kecerdasan berbahasa, maka yang penting adalah bagaimana bahasa itu komunikatif. Memang tata bahasa penting, menulis halus penting, ya, spelling penting, tapi lebih penting lagi untuk hidup ini berhasil adalah bagaimana kita bisa komunikatif. Nah, kunci untuk komunikatif adalah jangan mengharap orang lain tahu, tapi ucapkan isi hati. Kalau istri tadi berkata, "Pah, kesini duduk di sebelah, selesai masalah atau tidak ada masalah," ya, karena istri mengungkapkan isi hati. Kalau di kantor orang sibuk dan dia berkata kepada temannya, "Bantu saya," maka tidak ada masalah. Masalah terjadi bukan salah komunikasi, tapi tidak ada komunikasi. Kenapa tidak ada komunikasi? Karena orang berharap tahu, mengharap orang lain tahu, tidak mau mengeluarkan isi hati. Karena itu latihlah diri Anda untuk mengeluarkan isi hati Anda. Maka betul peribahasa, mintalah maka akan diberi. Kenapa? Karena orang lain perlu kita berbicara sampai dia tahu apa kebutuhan kita. Ya, jadi Anda harus belajar mengeluarkan isi hati Anda, karena itulah cara mudah untuk menjadi komunikatif dengan orang lain. Ya, dengan komunikatif Anda bisa mencapai sukses dengan lebih baik. Salam sukses luar biasa.